Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 35. Penyerapan. Mata Xiaoyan sangat panas saat dia mengamati ruangan yang naik turunnya tempat terbentuk sebelumnya. Syok dan rasa malu sulit disembunyikan di wajahnya. Dia jelas merasakan keberadaan aura spiritual ketika dia memasuki kondisi latihannya sebelumnya. Aura spiritual adalah semacam energi yang sangat misterius. Itu tidak memiliki kekuatan Douqi. Tapi itu adalah makanan yang bagus untuk jiwa seseorang. Namun, aura spiritual terasa bercampur dalam segala hal dan sangat sulit dipahami selama zaman kuno. Alkemis mampu merasakan keberadaan aura spiritual dan menyerapnya karena mereka memiliki beberapa keterampilan jiwa khusus. Namun, di era ini, misteri jiwa misterius telah benar-benar menghilang. Ada beberapa alkemis yang tahu bagaimana merasakan aura spiritual dan menyerapnya. Xiaoyan telah mencoba sejumlah metode yang tidak diketahui untuk merasakan aura spiritual, namun upaya sia-sia dengan mencapai entry ke negara-negara misterius, yang telah membuatnya merasa cukup tak berdaya. Aura spiritual benar-benar kemewahan bagi para alkemis di era ini. Kegembiraan di wajah Xiaoyan secara bertahap ditarik, dia menekan fluktuasi di dalam hatinya dan sekali lagi perlahan tenggelam dalam pikirannya. Dia terus-menerus memikirkan formula kata yang dia peroleh dari bubuk pengasah roh. Xiaoyan menutup matanya dan terus berkonsentrasi selama setengah jam. Ruang yang tenang di dalam ruangan akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda sedikit fluktuasi sekali lagi. Fluktuasi tidak menyebabkan Xiaoyan merasa terlalu kaget kali ini, dari indranya. Dia bisa mengatakan bahwa itu benang yang sangat kecil. Aliran kacau tiba-tiba muncul di ruang kosong ini yang dipenuhi energi alam. Aliran ini tersembunyi sangat dalam dan tertutup oleh energi alam yang padat, jika bukan karena formula kata. Xiaoyan tidak akan mampu mendeteksi arus. Apakah aura spiritual ini? Pikiran Xiaoyan bermanfaat pada aliran samar ini. Sesaat kemudian, dia mulai memahami sesuatu. Jenis aura spiritual ini sangat redup. Dan mereka sangat lemah, bahkan jika mereka kadang-kadang terserap ke dalam tubuh seseorang. Mereka akan dihancurkan oleh energi alam sekitarnya selama sirkulasi. Tidak heran ada sedikit orang yang bisa merasakan keberadaan aura spiritual. Xiaoyan merasakan kegembiraan di dalam hatinya saat dia merasakan keberadaan aura spiritual untuk pertama kalinya di bawah kondisi latihan normalnya, jika dia berhasil menyerap aura spiritual ini. Jiwanya cepat atau lambat akan maju ke negara jiwa setelah secara bertahap diisi oleh aura spiritual ini. Pada saat itu, level alkemisnya pasti akan maju ke level guru level ke-8. Level ke-7 adalah level Grandmaster, level ke-8 adalah level guru. Perbedaan antara tingkatan ini adalah salah satu yang sangat sulit untuk diatasi. Jika Xiaoyan berhasil maju ke tingkat 8, bahkan para elit super kuat Dozuns akan memperlakukannya dengan sopan, dengan status ini. Xiaoyan jelas mengerti perlakuan yang akan diterimanya bahkan dari klan Gusun Er pasti tidak akan dipandang rendah. Bagaimanapun, seorang alkemis tingkat 8 cukup langka bahkan di benua Douqi, untuk mendapatkan pil obat tingkat 8. Beberapa ahli dari kelas Dozun akan bersedia menurunkan diri mereka untuk bertindak sebagai pengawal seseorang. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Jantung yang berapi-api naik dalam hati Xiaoyan karena berbagai manfaat dan perawatan yang akan ia terima setelah maju ke tingkat ke-8 terlintas di hatinya. Dia buru-buru menenangkan hatinya. Setelah itu, dia tiba-tiba tercengang. Alasan mengapa dia tertegun adalah karena Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak memiliki metode untuk menyerap aura spiritual. Formula kata tanpa nama telah memberinya kemampuan untuk merasakan aura spiritual, tetapi tidak melarang metode untuk menyerapnya.
Aura spiritual tidak seperti energi alam di mana orang bisa menyerapnya secara acak. Aura spiritual sangat rapuh, bahkan tekanan sekecil apapun akan menyebabkannya menghilang. Jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk mengekstraksi aura spiritual dari sejumlah besar energi alam, mustahil bagi seseorang untuk berhasil menyerapnya. Xiao Yan duduk terdiam seperti orang bodoh. Pada saat itu, dia merasa seolah ingin menangis. Tetapi air mata tidak akan keluar. Dia telah berhasil merasakan keberadaan aura spiritual setelah mengalami banyak kesulitan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu dia tidak dapat menyerapnya. Itu seperti dia telah menemukan perbendaharaan yang dipenuhi dengan emas. Hanya untuk akhirnya menemukan bahwa itu perbendaharaan terkunci ketika dia tiba di sana. Dia hanya bisa melihat dari pintu, tapi tidak bisa memasukkan emas ke dalam tasnya. Masih ada lagi rumus kata ini. Bagian yang saya pelajari ini hanya sebagian kecil saja. Xiao Yan akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan meratap. Xiao Yan menghela napas. Dia merasa bosan sewaktu-waktu sebelum akhirnya mengatupkan giginya dengan keras. Segalanya selalu sulit pada awalnya. Dia sudah melalui awal yang sangat sulit ini. Bagaimana? Dia tidak bisa menyelesaikan masalah selanjutnya. Karena dia tidak memiliki metode untuk menyerapnya, dia akan menggunakan metode terbodoh. Absorpsi melalui menelan. Xiao Yan sekali lagi memasuki kondisi pelatihan setelah mengambil keputusan. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan dengan kasar menyerap energi alam yang bercampur dengan aura spiritual ke tubuhnya. Sebelum Xiao Yan punya waktu untuk mengendalikan energi ini, yang baru saja memasuki tubuhnya, aura spiritual lemah bercampur dengan energi itu seperti vas porselen. Dengan dentang, gelombang itu ditekan sampai tidak ada yang tersisa sebelum menghilang. Kegagalan pertama tidak melebihi harapan Xiao Yan, akan benar-benar aneh jika dia berhasil pada hal seperti itu untuk pertama kalinya. Setelah menyempurnakan energi alam yang telah diserapnya ke dalam tubuhnya, ke dalam Doqi yang bergabung ke dalam tubuhnya, Xiao Yan sekali lagi mengambil segerombolan energi alam lainnya. Kali ini, ia mengisolasikan gumpalan-gumpalan aura spiritual yang tercampur dalam energi dengan kecepatan seperti kilat saat memasuki tubuhnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati membuang energi di sekitar aura spiritual sedikit demi sedikit, seperti melepas sutra dari kepompong. Ini adalah tugas yang benar-benar menguji kemampuan Xiao Yan untuk mengendalikan pikirannya. Dengan kemampuan kontrol Xiao Yan saat ini, ia hanya berhasil menghapus kerumunan seukuran jari dari aura spiritual samar dari energi setelah gagal lebih dari 20 kali. Xiao Yan menghela napas lega, seolah-olah dia telah terbebas dari beban yang berat. Dia melihat aura spiritual yang dia dapatkan setelah menghabiskan lebih dari 1 jam. Untunglah dia bisa merasakan posisi aura spiritual dengan mengandalkan rumus kata tanpa nama ini. Kalau tidak, metode pengupasan seperti ini pasti tidak akan berhasil. Selain itu, bahkan dengan kasus ini, dia menghabiskan terlalu banyak waktu. Namun, Xiao Yan mengerti bahwa itu begitu dia berlatih sampai dia terbiasa dengan metode ini. Dia harus dapat meningkatkan hasil, meskipun itu tidak akan sebanding dengan menggunakan metode penyerapan ortodoks. Paling tidak, memungkinkan jiwanya untuk mengisi dengan spiritualitas, mencapai jiwa negara dan memecahkan kealkemis tingkat 8 hanya masalah waktu. Pikiran Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan gangguan kecil aura spiritual ini dan secara bertahap menggesernya. Setelah itu, ia memasuki titik di antara alisnya. Xiao Yan segera merasakan perasaan dingin yang ditransmisikan dari pikirannya setelah kumpulan aura spiritual memasuki titik di antara alisnya. Hatinya cepat dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengerti bahwa ini adalah fenomena yang hanya akan terjadi setelah aura spiritual dalam jiwanya tumbuh jelas. Metode ini mungkin ragu,
Tapi setidaknya itu melakukan sesuatu. Terlepas dari apa masalahnya. Itu, paling tidak, lebih baik daripada tidak memperoleh apa-apa. Itu memang sulit tanpa metode pelatihan ortodoks. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak ketika omongan aura spiritual memasuki jiwanya. Hanya satu tumpukan aura spiritual ini yang telah menghabiskan 1 jam dari waktunya. Upaya yang telah dia lakukan dan hadiah yang dia dapatkan tidak seimbang, namun dia tidak memiliki solusi lain saat ini, bagaimanapun. Terlepas dari seberapa kecil itu masih sesuatu, jika alkemis tingkat 7 tingkat tinggi lain menyadari bahwa itu ia mampu menyerap aura spiritual. Mungkin bahwa itu mata mereka akan berubah menjadi merah karena iri. Ini adalah kasus bahkan jika itu hanyalah ledakan kecil aura spiritual. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan menghela nafas, dan dia sekali lagi memfokuskan pikirannya, memasuki kondisi latihannya. Selanjutnya, dia memulai tugas yang jauh sulit dan sulit untuk mengekstraksi aura spiritual. Seluruh malam dengan cepat mengalir di tengah pelatihan tak kenal lelah Xiao Yan. Xiao Yan, yang duduk di tempat tidur, akhirnya membuka matanya ketika sinar pagi pertama terkurung di kamarnya. Matanya yang hitam pekat tampak telah mendapatkan kilauan yang luar biasa. Setelah upaya sepanjang malam, Xiao Yan berhasil menyerap 8 kumpulan aura spiritual. Ini adalah hasil yang dia dapatkan hanya setelah dia terbiasa dengan metode menjelang malam. Mengurangi jumlah waktu yang signifikan dalam prosesnya. Penyerapan 8 ledakan aura spiritual menyebabkan aura spiritual dalam jiwa Xiao Yan untuk diisi. Oleh karena itu, kelelahan malam tidak hanya membuat Xiao Yan merasa sedikit lelah tetapi malah memberinya semacam perasaan yang sangat segar. Itu tidak kalah dengan latihan yang menyegarkan sepanjang malam. Xiao Yan mendesah panjang dan melompat turun dari tempat tidurnya. Dia cukup puas dengan hasil malam itu. Meskipun efek malam ini tidak dapat dibandingkan dengan dia yang telah memasuki negara yang unik. Dia menang dalam hal menjadi tahan lama, selama Xiao Yan menginginkannya. Dia akan mampu menyerap aura spiritual kapanpun dia mau. Berdasarkan kecepatan ini, mencapai alkemis tingkat 8 hanya masalah waktu. Setelah mengatur pakaiannya, Xiao Yan yang merasa segar mendorong pintu terbuka dan keluar ruangan. Dia melihat Ye Zong, dokter peri kecil, dan yang lainnya sudah menunggunya di halaman saat dia keluar ruangan. Ye Zong buru-buru mengangkat kepalanya ketika pintu kamar terbuka. Hanya setelah melihat bahwa itu kondisi Xiao Yan sangat baik dia menghela napas lega. Xiao Yan tersenyum kepada kelompok. Dia secara alami menyadari kecemasan Ye Zong. Hari ini adalah hari yang disebut 5 tes klan besar. Tes hari ini akan menentukan nasib klan Ye di masa depan. Semuanya tergantung pada Xiao Yan sendiri. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu hidup dan mati semua anggota klan Ye diadakan di tangan Xiao Yan. Tuan Xiao Yan, apakah kamu sudah siap? Ye Zong menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan penuh rasa hormat. Dia jelas mengerti bahwa itu hari ini adalah hari di mana nasib klan Ye akan ditentukan. Xiao Yan perlahan mengangguk saat melihat wajah lansia Ye Zong. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengambil pimpinan. Berjalan keluar dari Ye Manor, tawa santai ini menyebabkan hati Ye Zong yang tegang menjadi sedikit rileks. Ayo pergi, hari ini. Saya akan bertemu dengan 5 klan besar ini dan melihat kemampuan apa yang mereka miliki.